Oke, selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Baiklah, materi kita itu materi baru yang judulnya transformasi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, siswa mampu mendeskripsikan tentang sumbu simetri. Nah, itu kita mengkaji ulang materi lama waktu kita di bangku SD. Terus yang kedua, siswa mampu menjelaskan definisi, refleksi, translasi, rotasi, dilatasi. Oke, sekarang pengertian transformasi. Transformasi itu bisa dikatakan sebagai perubahan. Nah, perubahan apa aja? Mulai dari perubahan bentuk, letak, ukuran. Oke. Nah, transformasi ini, geometri transformasi ini, perubahan ini, atau perubahan dikatakan dengan perubahan, itu terbagi 4. Ada namanya refleksi, translasi, rotasi, dilatasi. Refleksi itu artinya sama dengan pencerminan. Translasi artinya perpindahan. Rotasi artinya perputaran. Dilatasi artinya perubahan ukuran. Bisa dari besar ke kecil atau kecil ke besar. Nah, kita lanjut. Nah, pengertian sumbu simetri. Sumbu simetri adalah garis yang membagi dua bagian benda menjadi dua bagian yang sama, yaitu sama besar. Sama besar. Oke, contohnya seperti ini. Ini bangun persegi panjang, berarti dia mempunyai berapa sumbu simetrinya? Nah, yang pertama, ini dia. Dibaginya 2 sama besar, 1. Ini garis sumbu simetrinya. Yang kedua, ini dia 2. Jadi sumbu simetri pada persegi panjang itu ada 2. Nah, sekarang kalau ini bagaimana? Nah, nih. Apakah sumbu simetri dia? Tidak, karena apa? Karena jika dia dilipat, ya, letaknya tidak sama, gitu. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk materinya refleksi, yaitu pencerminan. Nah, untuk materi geometri transformasi ini, pada refleksi ini kita cukup menggunakan satu sifat refleksi saja, yaitu sifat pencerminan, yaitu jarak pada benda dengan cermin itu sama dengan jarak cermin dengan bayangan. Ini sifat pencerminan yang satu yang kita pakai pada saat ini untuk materi ini. Cukup satu aja. Dan banyak sifat cermin lainnya, ya. Ada apakah dia bisa terbalik atau maya, ya. Oke, jadi sifat ini yang kita pakai untuk materi refleksi pada matematika. Nah, sekarang pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, pencerminan terhadap sumbu Y, nah ini kita lihat pada koordinat kartesius nih. Nih, sumbu Y ini ya, yang tegak. Nah, kita buat satu titik, yaitu titik P, A, B. Nah, titiknya di titik A, B, artinya di X sama dengan A dan di B sama dengan di Y sama dengan B. Nah, berarti di titik P, A, B. Nah, kita cerminkan terhadap sumbu Y. Nah, ingat, sifat pencerminan yaitu jarak benda dengan cermin sama dengan jarak cermin dengan bayangan. Berarti cerminnya di sumbu Y. Berapa jaraknya? 1, 2, 3. Nah, berarti jaraknya ke bayangannya ya kita hitung 1, 2, 3. Berarti letaknya di sini titiknya. Itu dia. Berarti letaknya apa yang berubah? Apa letaknya titiknya? Yaitu di sumbu X, yaitu ini sejarak A dan ini sejauh min A. Berarti titiknya menjadi P min A, B. Itulah P aksennya atau P bayangannya, bayangan P. Nah, bisa kita tulis dengan rumus. Jika titik P, A, B dicerminkan terhadap sumbu Y atau MY kita lambangkan, itu hasilnya menjadi min A, B. Nah, kalau kalian ingin contoh, terserah titiknya berapa aja P ini.
Misalnya P-nya titiknya 2,3. Berarti P aksennya berapa? Ya, min 2,3. Nah, tinggal dikasih min aja sumbu X titik pada X-nya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang pencerminan terhadap sumbu X. Pencerminan terhadap sumbu X, ya. Ini kita gambar koordinat kartesius. Nah, titiknya seperti biasa PA, B. Kita cerminkan terhadap sumbu X. Berarti cerminnya X sekarang, sumbu X ini. Berapa jaraknya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kebayangannya juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti titiknya sini. Nah, itu dia. Nah, pas ya, berarti yang berubah apa? Titik pada sumbu Y. Berarti menjadi A, min B. P aksennya, bayangan P. Maka kalau kita tulis pada rumus, titik P A, B dicerminkan terhadap sumbu X, hasilnya P aksen A, min B. Oke, itu pencerminan terhadap sumbu X. Nah, sekarang pencerminan terhadap sumbu garis Y sama dengan X. Nah, seperti biasa kita gambar pada koordinat kartesius. Ini koordinat kartesiusnya. Mana garis Y sama dengan X? Nah, ini dia. Oh ya, kita buat titiknya dulu. Titiknya A, B. Nah, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, ini cerminnya. Ini adalah garis Y sama dengan X. Ya. Nah, kita cerminkan. Nah, kita lihat jaraknya. Jaraknya 1 ya. 1 diagonal persegi ini. Nah, berarti jaraknya juga 1 diagonal persegi. Nah, di sini dia letaknya pencerminannya. Nah, di sini berarti titiknya di sini, dan ini dari titik pusat sejauh B sama sejauh B. Berarti ini sama jarak ini. Juga sejauh B, ya. Dan ini bayangannya di A ya, sejauh A juga sama dengan A ini. Sejauh A. Nah, maka P aksennya B, A. Berarti artinya jika titik P dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, P aksennya adalah B, A. Cukup kita balikkan saja gitu. Ya, berarti di sini. Ini rumusnya. Oke. Sekarang pencerminan terhadap Y sama dengan min X. Ya, pencerminan terhadap Y sama dengan min X. Nah, seperti biasa kita gambar koordinat kartesius, titik P-nya. Nah, di sini di min A, B. Kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, ini dia, garis Y sama dengan min X. Nah, perhatikan jaraknya juga 1 diagonal persegi. Nah, berarti bayangannya juga jaraknya 1 diagonal persegi ini. Nah, ini dia serta titiknya. Nah, jadi ini kesimpulannya. P aksennya min B, A. Nah, jadi dia bertukar letak dan diberi tanda negatif. Ya, diberi tanda negatif. Oke, seperti ini rumusnya. Berarti rumusnya ini dia. P A, B dicerminkan terhadap Y sama dengan min X. Dia dibalikkan ya, B, A, tapi masing-masingnya dikasih negatif. Nah, perhatikan ini dibalikkan B, A. Nah, yang B-nya kan positif. Kalau kita kasih negatif, si A-nya negatif. Kalau ketemu dengan negatif, maka karena itu dia hasilnya positif. Oke, kita lanjut. Sekarang pencerminan terhadap sumbu X sama dengan P. Nah, kita gambar pada koordinat kartesius. X sama dengan P ya. Nah, ini titiknya PA, B. Dan ini adalah garis X sama dengan P ini, yang merah ini. Kita nggak tahu nilai P ini berapa gitu. Kita cerminkan. Nah, berarti berapa jaraknya? 1, 2. Nah, berarti bayangannya juga jaraknya 1, 2 ke kanan. Berarti di sini titiknya. Nah, maka rumusnya P aksen sama dengan 2P dikurang A, B. 2 dikali P dikurang A, B. B-nya tetap. Ya, berarti yang berubah cuman di sumbu X. Nah, ini rumusnya kalau kita tulis PA, B dicerminkan terhadap X sama dengan P, maka P aksennya 2P dikurang A, B. Berarti B-nya tetap. Tidak.
Nah, sekarang pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan P. Nah, kalau kita lihat pada koordinat kartesius, nah perhatikan ini titiknya PA, B. Nah, mana sumbu Y sama dengan P? Nah, ini dia. Ini adalah Y sama dengan P. Nah, coba Anda perhatikan jaraknya berapa di sini? 1, 2. Berarti kebayangannya juga 1, 2. Berarti bayangan di sini letak titiknya. Ini dia. Yaitu titik P aksen sama dengan A, 2P dikurang B. 2 dikali P dikurang B. Nah, maka kalau kita buat rumusnya, titik PA, B dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan P. P aksennya sama dengan A, 2P dikurang B. Atau A, 2 dikali P kurang B. A-nya tetap ya. Misalnya kalau A-nya 5, ya 5. Cuma B-nya yang berubah, yaitu dengan rumus 2 dikali P dikurang B. Oke. Baiklah anak Bapak semuanya, coba kerjakan tugas halaman 149 sampai halaman 151 dari soal nomor 1 sampai nomor 7. Oke. Selamat belajar anak-anak semuanya. Sampai jumpa pertemuan berikutnya.